Tahun 1997, di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, berdiri sebuah warung soto Grombyang sederhana di tepi jalan yang menghubungkan desa dengan pasar kecamatan. Warung itu tidak besar. Dindingnya terbuat dari papan kayu, bagian depannya hanya ditutup terpal ketika malam turun, sementara beberapa bangku panjang dan meja kayu menjadi tempat para pelanggan menikmati semangkuk soto. Warung tersebut milik Rasmadi, lelaki berusia 39 tahun yang sejak kecil sudah terbiasa membantu ayahnya berjualan. Setelah ayahnya meninggal beberapa tahun sebelumnya, warung itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab Rasmadi. Ia meneruskan resep soto Grombyang keluarganya, berharap usaha tersebut bisa menjadi sumber penghidupan bagi keluarganya. Rasmadi tinggal tidak jauh dari warung bersama istrinya, Kastiah, dan anak laki-laki mereka, Suwarto, yang masih bersekolah. Dulu, warung itu cukup dikenal warga. Setiap pagi beberapa buruh pasar mampir untuk sarapan. Menjelang siang, pedagang dari desa sebelah sering berhenti untuk makan sebelum melanjutkan perjalanan. Bahkan pada malam tertentu, bangku-bangku warung hampir selalu penuh. Namun beberapa bulan terakhir keadaan berubah. Jumlah pelanggan semakin sedikit. Setiap pagi Rasmadi tetap bangun sebelum matahari terbit. Ia pergi ke pasar dengan membawa uang yang jumlahnya tidak seberapa. Ia membeli daging secukupnya, kemudian mencari tauge, daun bawang, bawang merah, bawang putih, serta berbagai bumbu yang diperlukan untuk membuat kuah soto. Ia mulai mengurangi jumlah bahan yang dibeli. Kalau biasanya membeli daging cukup banyak, sekarang ia hanya membeli beberapa kilogram. Itu pun setelah menghitung uang yang tersisa di sakunya berkali-kali. Yang penting cukup untuk hari ini, gumamnya setiap kali selesai membayar belanjaan. Masalahnya, dagangan yang sedikit itu pun belum tentu habis. Beberapa kali Rasmadi terpaksa membawa pulang sisa daging dan bahan makanan yang tidak terjual. Sementara uang untuk membeli bahan keesokan harinya sudah tidak ada. Akhirnya ia mulai berutang kepada pemasok. "Besok saya bayar sebagian, Pak. Sisanya menyusul," kata Rasmadi setiap kali ditagih. Awalnya pemasok masih memahami keadaan Rasmadi. Tetapi semakin lama utangnya semakin banyak. Rasmadi mulai merasa tidak enak setiap kali bertemu dengan mereka di pasar. Di rumah, ia berusaha menyembunyikan keadaan tersebut dari Suwarto. Suatu sore, ketika Rasmadi baru pulang dari warung, Suwarto melihat ayahnya menghitung uang receh di atas meja. "Pak, uangnya cukup buat beli buku sekolah?" tanya Suwarto. Rasmadi segera memasukkan uang itu ke dalam saku. "Cukup, kamu jangan memikirkan urusan orang tua." Suwarto hanya mengangguk. Anak itu memang belum memahami seluruh masalah keluarganya, tetapi ia mulai menyadari bahwa keadaan mereka sedang tidak baik. Kastiah lebih tahu dari siapapun. Malam itu, setelah Suwarto tidur, Kastiah duduk di samping suaminya. "Jangan terlalu dipikirkan, Mas," katanya pelan. "Kalau memang sedang sepi, kita jalani saja pelan-pelan." Rasmadi menghela napas. "Aku cuma takut warung ini benar-benar tutup. Ini satu-satunya usaha yang kita punya." "Kita masih bisa berusaha," jawab Kastiah. "Yang penting jangan mengambil jalan yang aneh-aneh." Rasmadi tidak menjawab. Keesokan malamnya, warung kembali sepi. Dari pukul 7 hingga menjelang tengah malam, hanya beberapa orang yang datang. Setelah pelanggan terakhir pergi, Rasmadi mulai membereskan mangkuk dan membersihkan meja. Ia menatap panci kuah yang masih hampir penuh. Daging yang sudah dimasak juga masih tersisa. "Besok harus bagaimana?" gumamnya. Saat Rasmadi hendak menurunkan terpal depan warung, terdengar suara langkah kaki dari arah jalan. Seorang lelaki tua berjalan perlahan mendekat. Usianya mungkin lebih dari 60 tahun. Tubuhnya kurus, mengenakan baju lurik kusam dan celana hitam sederhana. Rambutnya sudah hampir seluruhnya memutih.
Belum tutup, Mat? Tanyanya. Rasmadi mengernyitkan dahi. Ia tidak mengenal lelaki itu secara dekat. Sebentar lagi, Mbah. Ada perlu? Lelaki tua itu duduk di bangku paling ujung. Namanya Mbah Jengsari. Tanpa banyak basa-basi, lelaki tua itu menyebut bahwa warung Rasmadi sedang kesulitan. Ia bahkan mengetahui Rasmadi memiliki utang kepada pemasok bahan makanan. Rasmadi langsung merasa tidak nyaman. Dari mana Mbah tahu? Mbah Jengsari hanya tersenyum tipis. Aku tahu keadaan orang yang sedang kesusahan. Kemudian lelaki tua itu mengatakan sesuatu yang membuat Rasmadi terdiam. Kalau kamu mau, warung ini bisa kembali ramai. Rasmadi menatapnya penuh curiga. Caranya bagaimana? Belum perlu kamu tahu sekarang. Mbah Jengsari berdiri dan berjalan meninggalkan warung. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak. Kalau suatu hari kamu sudah benar-benar tidak sanggup menghadapi keadaan ini, cari aku. Rasmadi tidak menjawab. Ia hanya berdiri di depan warung, memandangi punggung lelaki tua itu yang perlahan menghilang di ujung jalan. Malam semakin sunyi. Warung yang dahulu ramai kini hanya menyisakan meja-meja kosong dan aroma kuah soto yang semakin dingin. Namun kali ini, yang membuat Rasmadi sulit tidur bukan hanya persoalan utang. Perkataan Mbah Jengsari terus terngiang di kepalanya. Warung ini bisa kembali ramai. Untuk pertama kalinya, Rasmadi mulai bertanya-tanya apakah masih ada jalan lain untuk menyelamatkan warung peninggalan ayahnya. Beberapa hari setelah pertemuan dengan Mbah Jengsari, keadaan warung Rasmadi tidak kunjung membaik. Bahkan, semakin hari keadaan terasa semakin berat. Pembeli yang datang bisa dihitung dengan jari. Dalam sehari, terkadang hanya 3 atau 4 orang yang mampir. Selebihnya, Rasmadi hanya duduk menunggu sambil memperhatikan kuah soto yang perlahan kehilangan panas. Pagi itu, Rasmadi kembali ke pasar untuk membeli bahan. Ia berdiri cukup lama di depan pedagang daging sambil menghitung uang di tangannya. Cuma segini dulu, Pak, ujar Rasmadi. Pedagang daging menatapnya sebentar. Utangmu yang kemarin belum lunas, Mak. Rasmadi menundukkan kepala. Saya tahu, Pak. Saya usahakan secepatnya. Pedagang itu menghela napas, tetapi masih memberikan daging yang diminta. Rasmadi membawa belanjaannya pulang dengan perasaan semakin berat. Belum selesai persoalan utang, sore harinya Suwarto menyerahkan secari kertas dari sekolah. Pak, ini pembayaran sekolah. Rasmadi membuka kertas itu. Matanya langsung tertuju pada jumlah uang yang harus dibayarkan. Ia terdiam cukup lama. Bapak usahakan, ya, katanya akhirnya. Suwarto mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Malamnya, Rasmadi duduk di depan rumah bersama Kastiah. Udara desa terasa dingin. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik dan sesekali suara kendaraan yang melewati jalan utama. Aku sudah tidak tahu harus bagaimana lagi, kata Rasmadi. Kastiah menatap suaminya. Kita tetap usaha, Mas. Usaha bagaimana? Bahan saja sudah mulai sulit dibeli. Kastiah terdiam sejenak. Kalau sulit, kita kurangi dulu dagangannya. Jangan sampai Mas mengambil jalan yang salah hanya karena sedang terdesak. Rasmadi menatap tanah. Perkataan itu membuatnya teringat pada Mbah Jengsari. Lelaki tua itu pernah mengatakan bahwa warungnya bisa kembali ramai. Keesokan paginya, Rasmadi akhirnya mengambil keputusan. Ia pergi mencari Mbah Jengsari. Setelah bertanya kepada beberapa orang, Rasmadi mendapat petunjuk mengenai sebuah rumah sederhana di daerah yang cukup jauh dari permukiman. Rumah itu berdiri sendirian di dekat kebun bambu. Ketika Rasmadi tiba, Mbah Jengsari sedang duduk di teras. Seolah sudah mengetahui kedatangannya, lelaki tua itu hanya berkata, "Akhirnya kamu datang juga." Rasmadi duduk di hadapannya.
Saya ingin tahu maksud perkataan Mbah waktu itu. Mbah Jaengsari menatapnya lama. Warungmu bisa ramai lagi. Bagaimana caranya? Dengan sebuah syarat. Rasmadi mulai merasa tidak nyaman. Mbah Jaengsari kemudian menjelaskan bahwa ada cara tertentu yang diyakini dapat membuat sebuah usaha mendapatkan rezeki secara cepat. Namun cara itu bukanlah usaha biasa. Itu pesugihan, ucap Rasmadi pelan. Mbah Jaengsari tidak menyangkal. Rasmadi menarik napas panjang. Kalau begitu, pasti ada tumbalnya? Mbah Jaengsari tidak langsung menjawab. Setiap rezeki yang datang secara tidak wajar pasti memiliki harga. Jawaban itu justru membuat Rasmadi semakin takut. Saya tidak mau keluarga saya celaka. Kalau kamu takut, pulanglah, jawab Mbah Jaengsari tenang. Tidak ada yang memaksamu. Rasmadi terdiam. Ia teringat utang yang menumpuk. Ia teringat uang sekolah Suwarto. Ia juga membayangkan warung peninggalan ayahnya terpaksa tutup. Setelah beberapa saat, akhirnya Rasmadi berkata, "Saya mau mencoba." Mbah Jaengsari kemudian memberikan beberapa aturan yang harus dilakukan. Rasmadi tidak boleh menceritakan perjanjian itu kepada siapapun. Ia juga harus membuka warung pada waktu tertentu dan tidak boleh menolak siapapun yang datang setelah malam semakin larut. Sebelum pulang, Mbah Jaengsari menyerahkan sebuah benda kecil yang dibungkus kain hitam. Jangan dibuka sebelum waktunya, pesannya. Rasmadi memasukkan benda itu ke dalam saku. Sesampainya di rumah, Kastiah langsung melihat perubahan wajah suaminya. "Mas pergi kemana?" "Cari jalan buat warung." "Apa maksudnya?" Rasmadi menggeleng. "Aku menemukan cara supaya usaha kita bisa berjalan lagi." Kastiah menatap suaminya dengan curiga. "Cara apa?" Rasmadi tidak menjawab. Malam berikutnya, setelah Suwarto tidur, Rasmadi pergi ke warung seorang diri. Ia membuka pintu kayu, menyalakan lampu minyak, kemudian membersihkan meja dan menyiapkan peralatan seperti biasa. Setelah semuanya selesai, Rasmadi mengeluarkan bungkusan kecil pemberian Mbah Jaengsari dari sakunya. Ia meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. Tangannya terasa dingin. Rasmadi menatap benda itu beberapa saat. Tidak ada pembeli. Tidak ada suara aneh. Tidak terjadi apa-apa. Hanya warung kecil yang sunyi, lampu minyak yang bergoyang tertiup angin, dan Rasmadi yang berdiri seorang diri di dalamnya. Ia menghela napas panjang. Persiapan pertama telah selesai. Kini Rasmadi hanya perlu menunggu. Pagi setelah Rasmadi menyelesaikan persiapan yang diberikan Mbah Jaengsari, keadaan warung masih terlihat seperti biasanya. Jalan di depan warung masih sepi. Udara pagi membawa aroma tanah basah dari kebun di seberang jalan, sementara suara ayam dan burung terdengar dari rumah-rumah warga. Rasmadi membuka warung seperti biasa. Ia menyalakan tungku, memanaskan kuah soto, lalu menata mangkuk di atas rak kayu. Sesekali matanya melirik ke tempat ia meletakkan benda pemberian Mbah Jaengsari. Tidak ada apa-apa. Sampai menjelang siang, hanya 2 orang pelanggan yang datang. Rasmadi mulai berpikir bahwa semua yang dilakukan malam sebelumnya mungkin tidak memberikan hasil. "Jangan-jangan aku salah percaya," gumamnya. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaan. Menjelang sore, seorang lelaki yang tidak dikenalnya berhenti di depan warung. "Soto, Pak? Masih ada?" Rasmadi segera berdiri. "Masih. Silakan duduk." Lelaki itu memilih tempat paling ujung dan memesan semangkuk soto. Rasmadi memasak seperti biasa. Tidak ada sesuatu yang aneh. Beberapa saat kemudian, lelaki lain datang. Lalu seorang perempuan bersama anaknya. Kemudian 2 orang pengendara yang sedang dalam perjalanan. Rasmadi mulai sibuk. Hari itu warung yang biasanya hanya menghasilkan beberapa mangkuk soto,
mendadak hampir menghabiskan seluruh persediaan. Meski belum terlalu ramai, perubahan tersebut membuat Rasmadi merasa lega. Saat pulang, ia membawa uang hasil dagangan yang jauh lebih banyak daripada biasanya. Kastiah yang sedang menyiapkan makan malam langsung memperhatikan wajah suaminya. "Laku banyak?" Rasmadi tersenyum. "Lumayan." Ia menyerahkan sebagian uang kepada istrinya. "Ini buat kebutuhan rumah." Kastiah menatap uang tersebut dengan mata berbinar. "Alhamdulillah." Sejak hari itu, keadaan mulai berubah. Jumlah pelanggan semakin bertambah setiap hari. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah mampir mulai berdatangan. Ada yang mengatakan mendengar warung Rasmadi dari teman, ada pula yang mengaku sengaja datang karena penasaran dengan soto grombyang yang mulai dibicarakan di daerah sekitar. Rasmadi sendiri tidak tahu dari mana kabar itu menyebar begitu cepat. Dalam beberapa hari, warungnya bahkan mulai ramai sejak sore. Kastiah membantu melayani pelanggan, sementara Rasmadi sibuk di dekat tungku. Suwarto terkadang ikut membantu setelah pulang sekolah dengan membawa piring dan membersihkan meja. Keadaan keluarga mereka perlahan membaik. Rasmadi mulai membayar utang kepada pemasok. Ia juga membeli beberapa kebutuhan rumah yang selama ini tertunda. Suwarto tidak lagi khawatir ketika membawa surat pembayaran sekolah kepada ayahnya. "Pak, sudah dibayar?" "Sudah," jawab Rasmadi sambil tersenyum. Untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, Suwarto melihat ayahnya tidak terlihat gelisah ketika membicarakan uang. Rasmadi mulai percaya bahwa keputusan menerima tawaran Mbah Jaengsari memang benar. Namun tidak demikian dengan Kastiah. Perempuan itu mulai memperhatikan sesuatu yang tidak disadari suaminya. Setiap malam, menjelang warung tutup, selalu ada beberapa pelanggan yang datang hampir bersamaan. Biasanya setelah pukul 11 malam. Mereka datang dengan pakaian sederhana. Ada yang berjalan kaki, ada pula yang datang menggunakan sepeda tua. Mereka selalu memilih tempat duduk yang sama di bagian ujung warung. Mereka makan dengan tenang. Hampir tidak pernah berbicara. Setelah selesai, mereka membayar lalu pergi tanpa banyak berinteraksi dengan pelanggan lain. Suatu malam, Kastiah sedang membawa mangkuk ketika melihat salah seorang pelanggan tersebut. Ia berhenti. Wajah lelaki itu terasa tidak asing. Kastiah mencoba mengingat. "Aku pernah melihatnya," pikirnya. Namun di mana? Ia tidak tahu. Ketika lelaki itu selesai makan dan pergi, Kastiah mendekati Rasmadi. "Mas, orang tadi pernah datang sebelumnya." "Entahlah. Aku seperti pernah melihat dia di tempat lain." Rasmadi terus mengaduk kuah soto. Mungkin cuma merasa pernah lihat. Tapi aneh. Dia selalu datang malam-malam. Rasmadi terdiam sejenak. Ia sebenarnya juga memperhatikan pelanggan-pelanggan tersebut. Namun ia teringat pesan Mbah Jaengsari agar tidak banyak bertanya. "Sudahlah, Ti. Selama mereka bayar dan tidak membuat masalah, jangan dipikirkan." Kastiah tidak menjawab. Beberapa hari kemudian, kabar buruk mulai terdengar dari desa. Seorang warga bernama Wagiman, yang beberapa kali makan di warung Rasmadi, tiba-tiba jatuh sakit. Menurut keluarganya, Wagiman mengalami demam tinggi sejak malam sebelumnya. Kabar itu membuat Rasmadi terdiam. Ia mencoba menganggapnya sebagai kebetulan. Tetapi keesokan harinya, ia mendengar kabar lain tentang warga yang mengalami kejadian tidak biasa. Rasmadi mulai merasa tidak nyaman. Malam itu, ketika warung kembali dipenuhi pelanggan, ia berdiri di balik meja sambil memandangi wajah-wajah yang tidak dikenalnya. Untuk pertama kalinya sejak warungnya ramai, Rasmadi tidak merasa senang. Ia justru merasakan sesuatu yang dingin merayap di dalam dadanya. Rasmadi mulai bertanya-tanya apakah keramaian yang datang begitu cepat benar-benar hanya keberuntungan.
Atau ada sesuatu yang mengikuti setiap mangkuk soto yang terjual? Sejak warung soto Grombyang milik Rasmadi semakin ramai, suasana di desa perlahan berubah. Keramaian yang dahulu membuat Rasmadi merasa lega kini justru membuatnya sering gelisah. Hampir setiap malam, terutama setelah pukul 11, selalu ada beberapa pelanggan yang datang dengan wajah-wajah asing. Mereka tidak banyak bicara. Mereka datang, duduk di tempat yang sama, menyantap soto dengan tenang, kemudian pergi sebelum tengah malam. Tidak ada yang pernah menawar harga atau bertanya tentang makanan. Seolah-olah mereka datang hanya untuk melakukan satu hal yang sudah ditentukan. Kastiah semakin tidak nyaman. Suatu malam, ketika salah seorang pelanggan duduk membelakangi mereka, Kastiah berbisik kepada Rasmadi. "Mas, aku benar-benar takut." "Takut apa?" "Orang-orang yang datang malam-malam itu." Rasmadi tidak menjawab. Ia sebenarnya juga merasa takut, tetapi selama ini berusaha menutupinya. Uang hasil warung memang semakin banyak, tetapi ketenangan yang dahulu ia miliki justru menghilang. Keesokan paginya, saat Rasmadi pergi membeli bahan di pasar, ia mendengar beberapa warga sedang berbicara. "Sejak warung Rasmadi ramai, kok banyak kejadian aneh, ya?" "Memangnya kenapa?" "Wagiman sakit. Kemarin anaknya Pak Kasan juga katanya melihat orang asing berdiri di belakang rumah." Rasmadi yang mendengar percakapan itu langsung memperlambat langkah. Salah seorang warga kemudian menoleh. "Mat, kamu tahu sesuatu?" Rasmadi menggeleng. "Tidak." Ia segera meninggalkan tempat tersebut. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya tidak tenang. Kabar tentang Wagiman kembali terlintas di kepalanya. Wajah pelanggan malam hari juga terus muncul dalam pikirannya. Akhirnya, Rasmadi memutuskan menemui Mbah Jaengsari. Siang itu ia pergi ke rumah tua di dekat kebun bambu. Mbah Jaengsari sedang duduk sendirian di teras. "Kamu datang karena mulai melihat akibatnya?" tanya lelaki tua itu sebelum Rasmadi sempat berbicara. Rasmadi terdiam. "Mbah, apa yang sebenarnya terjadi?" Mbah Jaengsari menatapnya dengan wajah tenang. "Warungmu ramai karena perjanjian yang sudah kamu terima." "Perjanjian?" "Rezeki itu tidak datang begitu saja." Rasmadi mengepalkan tangannya. "Lalu orang-orang yang sakit itu?" Mbah Jaengsari tidak menjawab secara langsung. Kalau sesuatu diberikan secara tidak wajar, pasti ada harga yang harus dibayar. Jantung Rasmadi berdegup semakin cepat. "Jadi semua kejadian itu karena warung saya?" "Jangan berpikir sesederhana itu," jawab Mbah Jaengsari. "Tetapi kamu sudah masuk ke dalam sebuah perjanjian. Selama syaratnya dipenuhi, warungmu akan terus mendapatkan pelanggan." Rasmadi menatap lelaki tua itu dengan ketakutan. "Kalau saya berhenti?" Mbah Jaengsari menggeleng perlahan. Berhenti membuka warung bukan berarti perjanjiannya berhenti. Kalimat itu membuat tubuh Rasmadi terasa lemas. "Bagaimana dengan keluarga saya?" Untuk pertama kalinya, wajah Mbah Jaengsari terlihat serius. "Itulah yang seharusnya kamu pikirkan sejak awal." Rasmadi tidak sanggup berkata-kata. Ia pulang menjelang sore dengan pikiran kacau. Sepanjang perjalanan, ia terus memikirkan Kastiah dan Suwarto. Sesampainya di rumah, ia langsung mencari anaknya. Suwarto sedang duduk di ruang depan sambil mengerjakan pekerjaan sekolah. Rasmadi memperhatikannya cukup lama. "Kok lihat Suwarto begitu?" tanya Kastiah dari dapur. "Tidak apa-apa." Namun sikap Rasmadi membuat Kastiah curiga. Malamnya, setelah Suwarto tidur, Kastiah akhirnya mendesak suaminya. "Mas, sebenarnya apa yang terjadi?" Rasmadi terdiam. "Sejak warung ramai, Mas berubah. Setiap malam kelihatan gelisah. Sekarang malah memperhatikan Suwarto seperti orang ketakutan."
Rasmadi masih diam. Jawab aku. Akhirnya Rasmadi menceritakan semuanya. Tentang pertemuannya dengan Mbah Jaeng Sari. Tentang tawaran tersebut. Tentang benda kecil yang diberikan kepadanya. Dan tentang syarat yang selama ini ia jalankan. Wajah Kastiah berubah pucat. Mas melakukan semua itu tanpa bilang kepadaku? Aku terdesak, Ti. Terdesak bukan berarti Mas boleh mempertaruhkan keluarga. Suara Kastiah bergetar. Rasmadi menundukkan kepala. Aku cuma ingin warung ini tetap hidup. Aku tidak sanggup melihat kamu dan Suwarto kekurangan terus. Kalau caranya membuat kita kehilangan keselamatan, apa gunanya uang itu? Rasmadi tidak mampu menjawab. Kastiah kemudian menangis pelan. Mas, hentikan semuanya sebelum terlambat. Rasmadi memandang istrinya. Aku juga ingin berhenti. Malam itu mereka duduk dalam diam cukup lama. Akhirnya Kastiah menggenggam tangan suaminya. Kita cari cara. Bagaimanapun caranya. Rasmadi mengangguk. Mereka sepakat meninggalkan pesugihan tersebut. Namun satu persoalan masih tersisa. Mereka belum tahu bagaimana cara memutus perjanjian yang sudah terlanjur mereka terima. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rasmadi menyadari bahwa mendapatkan kembali kehidupan normal mungkin jauh lebih sulit daripada mempertahankan warung yang sudah terlanjur ramai. Pagi itu, Rasmadi dan Kastiah berangkat lebih awal dari biasanya. Setelah memutuskan untuk menghentikan semua yang telah mereka lakukan, keduanya merasa tidak punya pilihan selain kembali menemui Mbah Jaeng Sari. Mereka berjalan menuju rumah tua di dekat kebun bambu. Jalan yang mereka lewati masih sepi. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan, sementara suara burung terdengar dari kejauhan. Sesampainya di sana, Mbah Jaeng Sari sudah duduk di teras. Seolah telah mengetahui kedatangan mereka, lelaki tua itu langsung berkata, "Kalian sudah mengambil keputusan?" Rasmadi mengangguk. "Saya ingin mengakhirinya, Mbah." Mbah Jaeng Sari menatap Rasmadi cukup lama. "Kalau begitu, kamu harus siap kehilangan apa yang selama ini kamu dapatkan." Rasmadi mengangguk lagi. "Saya sudah siap." Mbah Jaeng Sari kemudian menjelaskan bahwa apa yang selama ini membuat warung Rasmadi ramai bukanlah sesuatu yang benar-benar menjadi miliknya. Karena itu, Rasmadi harus mengembalikan sesuatu yang sejak awal diperolehnya melalui perjanjian tersebut. "Jangan berharap warungmu tetap ramai setelah semuanya selesai," kata Mbah Jaeng Sari. "Saya tidak peduli," jawab Rasmadi. Ia terdiam sejenak sebelum melanjutkan. "Yang penting istri dan anak saya selamat." Kastiah menggenggam tangan suaminya. Mbah Jaeng Sari kemudian memberikan petunjuk terakhir. Rasmadi harus membawa benda yang selama ini disimpan di warung dan mengembalikannya ke tempat semula. Tidak boleh ada yang ditinggalkan. Setelah itu, mereka harus meninggalkan tempat tersebut tanpa menoleh ke belakang. Rasmadi mengangguk dan berjanji menjalankannya. Malam harinya, setelah Suwarto tidur, Rasmadi dan Kastiah pergi ke warung. Tidak ada pelanggan. Lampu minyak menerangi ruangan kecil itu. Panci soto masih berada di atas tungku, tetapi suasananya terasa berbeda dari biasanya. Rasmadi mengambil benda kecil yang selama ini disimpan di tempat tersembunyi. Tangannya bergetar. Kastiah berdiri di sampingnya. "Sudah yakin, Mas?" Rasmadi memandang istrinya. "Sudah." Mereka menjalankan petunjuk terakhir dari Mbah Jaeng Sari dengan penuh tanggung jawab. Setelah semuanya selesai, Rasmadi dan Kastiah kembali berjalan meninggalkan tempat tersebut. Mereka tidak menoleh. Malam terasa sangat sunyi. Tidak ada suara aneh. Tidak ada kejadian yang membuat mereka berhenti. Ketika sampai di rumah, Rasmadi merasa tubuhnya jauh lebih ringan. Keesokan harinya, ia membuka warung seperti biasa. Namun sesuatu telah berubah.
Tidak ada pelanggan yang datang seperti hari-hari sebelumnya. 1 jam berlalu. Kemudian 2 jam. Sampai menjelang sore, hanya 1 orang warga yang membeli soto. Rasmadi berdiri di depan warung sambil memandangi jalan. Warung itu kembali sepi. Untuk sesaat, rasa kecewa muncul dalam hatinya. Ia tahu keadaan ekonomi mereka akan kembali sulit. Namun ketika melihat Kastiah sedang membantu menyiapkan bahan dan Suwarto duduk mengerjakan tugas sekolah di sudut warung, perasaan itu perlahan hilang. Mereka masih bersama. Itulah yang paling penting. Rasmadi kemudian mulai memperbaiki usahanya sedikit demi sedikit. Ia mengurangi jumlah menu agar tidak banyak bahan yang terbuang. Harga soto disesuaikan dengan kemampuan warga sekitar. Ia juga meminta bantuan beberapa tetangga untuk memberitahukan bahwa warungnya kembali buka. Tidak langsung ramai. Hari pertama hanya beberapa pembeli. Hari berikutnya bertambah sedikit. Seminggu kemudian, mulai ada pelanggan lama yang kembali. Memang tidak sebanyak ketika warung tersebut berada dalam keadaan aneh, tetapi uang yang diperoleh terasa lebih menenangkan. Rasmadi tidak lagi gelisah setiap kali melihat pelanggan datang. Ia bisa tersenyum kepada mereka tanpa menyimpan rasa takut. Kastiah juga kembali ceria. Suwarto bahkan mulai membantu ayahnya selepas pulang sekolah. Hari-hari berlalu. Rasmadi tidak pernah lagi menemui Mbah Jaengsari. Beberapa bulan kemudian, ia mendengar kabar dari seorang warga bahwa rumah lelaki tua itu ternyata sudah lama kosong. Katanya sudah bertahun-tahun tidak ada yang tinggal di sana, ujar warga tersebut. Rasmadi hanya diam. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia memilih mengubur semua kejadian itu sebagai pelajaran hidup yang tidak akan pernah dilupakannya. Kini, setiap pagi, Rasmadi membuka warung soto grombyangnya dengan tangannya sendiri. Ia menyalakan tungku, mengaduk kuah, menyiapkan daging, lalu menunggu pelanggan datang. Warung itu memang tidak pernah kembali seramai dulu. Tetapi setiap mangkuk soto yang terjual membuat Rasmadi merasa tenang. Tidak ada lagi pelanggan misterius yang datang tengah malam. Tidak ada lagi kegelisahan. Tidak ada lagi rasa takut terhadap sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pada suatu pagi, ketika matahari mulai menerangi jalan desa, Kastiah meletakkan beberapa mangkuk di atas meja. "Mas, hari ini kelihatannya lumayan." Rasmadi tersenyum. "Alhamdulillah. Sedikit tidak apa-apa, yang penting tenang." Dari sudut warung, Suwarto tertawa kecil sambil membantu membersihkan meja. Rasmadi memandang istri dan anaknya. Ia akhirnya memahami bahwa rezeki bukan hanya tentang banyaknya uang yang terkumpul. Kadang-kadang, kehidupan sederhana yang diperoleh dengan kerja keras jauh lebih berharga daripada kekayaan yang datang secara cepat tetapi membawa ketakutan. Warung soto grombyangnya kembali berjalan seperti dahulu. Tidak kaya, tidak luar biasa ramai, namun cukup untuk membuat keluarganya bertahan dan hidup dengan hati yang tenang. Dan sejak hari itu, Rasmadi tidak pernah lagi mencari jalan pintas untuk mendapatkan rezeki. Karena ia telah belajar bahwa rezeki yang datang dengan cara cepat belum tentu membawa keselamatan, sedangkan usaha sederhana yang halal dapat memberikan ketenangan bagi keluarga.